Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kalkulus 2, yaitu bab 7.2. Kalau kemarin bab 7.1 mengenai persamaan garis singgung dan garis normal serta mencari sudut perpotongan, maka di bagian 7.2 ini kita akan mengaplikasikan turunan pada perhitungan maksima, minima. Selain itu juga nanti ada aplikasi menghitung tangen, subtangen, normal, dan subnormal. Dengan dosen pengampuhnya saya sendiri, Fadwa Magfura. Oke, sebelum kita mulai kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini materi yang pertama saya akan uraikan adalah maksima dan minima, ya. Jadi kita akan mencari nilai maksimal pada suatu persamaan, ya, juga minima, ya. Oke, nanti dia ada yang kita sebut titik kritis, titik ekstrim, juga titik tolak, ya. Dimana ini titik kritis, ya, yang ini itu syarat utamanya kalian harus mencari turunan pertamanya. Nah ini, dimana kalau turunan pertamanya hasilnya dapatnya di atas 0, berarti dia titik kritisnya naik. Tetapi kalau turunan pertamanya hasilnya itu didapat di bawah 0, maka titik kritisnya menjadi turun. Oke. Sedangkan untuk nilai ekstrim, kalian harus mencari turunan keduanya, ya. Turunan keduanya itu bisa kalian kerjakan jika kalian mencari turunan pertamanya dulu. Jadi nggak bisa langsung di sini, ya. Oke, nanti kalau hasil turunan keduanya terhadap variabel X, ya, ini bisa terhadap variabel X, bisa juga Y, bisa Z, bisa W, R, S, dan lain-lain bisa, ya. Tergantung soal nanti. Variabelnya apa yang disajikan di soal. Nah, untuk nilai ekstrim, jika turunan keduanya di atas sama dengan 0, maka titik ekstrimnya dia naik. Sedangkan jika turunan keduanya di bawah 0, maka hasilnya adalah minimal nilai ekstrimnya. Nah, sedangkan untuk titik tolaknya, kalau titik tolaknya ketemu sama dengan 0, kalau ini kan lebih besar lebih kecil, ya. Kalau ini sama dengan 0 turunan keduanya, bisa dikatakan dia sudah mulai masuk ke titik tolak, ya, atau tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Itu disebutnya titik tolak, ya, bukan titik kritis atau titik ekstrim lagi. Oke, itulah uraian teorinya untuk maksima dan minima. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Oh, ini udah nomor 5 aja, ya. Oh, nyambung, ya. Jadi nyambung. Oke, diketahui persamaan Y, ya. Jadi di sini bisa ditulis Fx atau bisa juga Y, sama aja, ya. Dari awal turunan di bab 6 kalkulus 1 saya sudah kasih tahu bisa kadang ditulis Fx, fungsi Fx atau Y, itu sama aja, ya. Nah, di sini persamaan Y-nya adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan setengah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Pertanyaannya tentukanlah titik kritisnya. Lalu ditanyakan, pertanyaan B-nya tentukanlah intervalnya, apakah Y-nya naiknya di mana, turunnya di mana, ya. Setelah itu baru kamu bisa menentukan apakah Y-nya itu maksimal dan Y minimalnya di mana, ya. Oke, kita jawab, satu persatu, yaitu A-nya dulu titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis tadi di sini udah dibilang kita mencari turunan pertamanya, ya. Oke, di sini kita tulis, kalau di soal kan Y, ya, jadi tulisnya Y absen seperti ini, atau ini sama aja, atau Fx, tapi ada tanda kutipnya di atas. Maka turunannya, turunan dari sepertiga X pangkat 3 itu adalah X kuadrat, ya. Tahu kan dari mana, ya? Itu dari 3 ini, ya, kalian lihat di sini, 3 dikalikan sepertiga, jadi habiskan 1, ya, dan 3 pangkat 3 di atasnya dikurangi 2, sehingga sisanya menjadi X kuadrat. Sedangkan sebentar biar ini kelihatan, saya hapus dulu. Oke, sedangkan untuk
turunan dari setengah X kuadrat ya ini adalah hasilnya X. Didapat dari mana? Ini 2 pangkat 2 dikalikan setengah, habis sisa 1 dan 2 pangkat 2 di atasnya dikurangi 1. Jadi sisa X pangkat 1. Min 6 ya. Min 6X. Turunan dari min 6X adalah min 6. Nah, min 6-nya kita taruh di sisi ruas kanan sehingga minnya hilang menjadi plus 6. Dan turunan min 8 adalah 0 karena 8-nya itu tidak punya variabel. Oke, kalian mau ditulis dulu digabung semua juga boleh atau langsung dipindahkan ke ruas kanan juga boleh ya. Oke. Nah, ini ya, jadinya tadi turunan y-nya adalah x kuadrat plus x sama dengan 6. Setelah itu, oh ini salah ya, maaf. Ini rupanya udah ada ruas kirinya. Ruas kirinya adalah turunan y, ruas kanannya adalah x kuadrat plus x min 6. Ini min ya, ini min bukannya sama dengan. Sehingga kalian faktorisasi didapat x plus 3 dan x min 2. Asalnya dari mana? Dari hasil faktorisasi x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu X1-nya kita anggap ini sebagai X1, X1-nya sama dengan min 3 ya. Dan X2-nya sama dengan 2. Karena ketika dikeluarkan dari tanda kurung, plus 3-nya berubah menjadi min 2-nya berubah jadi plus. Sehingga titik kritisnya didapat P-nya ini kita anggap P aja, boleh ditulis X1, boleh ditulis X2, atau boleh juga ditulis P dan Q. Nah, tapi untuk di maksimum minima ini lebih familiarnya, lebih seringnya pakainya P. Maka P-nya adalah min 3 dan Q-nya adalah 2 ya. Oke, mohon diingat. Oke. Kita ke slide berikutnya, ini baru titik kritisnya ya. Jadi titik kritisnya min 3 dan 2. Oke, yang pertanyaan B-nya tadi, nah, pertanyaan B-nya, di manakah nilai titik kritisnya naik dan turun? Nah, ini jika turunan Y-nya itu naik, maka titik. Atau jika Y-nya turun, itu di mana ya. Nah, sekarang kita patokannya ini tadi ya, yang faktorisasi dari X kuadrat plus X min 6 ya. Oke, ini min ya. Oke, ini min. Oke, nah di sini tadi kan dapat P-nya minus 3, Q-nya 2. Nah, ini kalian jadikan patokan di sini. Kita mulai dari nilai, jadi gini ya, ini misalnya garis, ini titik P ya, dan ini titik Q ya. Oke, titik Q-nya adalah 2, titik P-nya minus, aduh maaf jelek ya, minus 3. Oke, sekarang saya ganti dulu. Saya ganti warna dulu. Nah, oke, sekarang kita mau menentukan nilai X-nya yang di bawah minus 3. Berarti di sini posisinya ya. Yang di sini nih. Oke, kamu cari nilai X yang nilainya di bawah minus 3. Nah, nilai di sini kan bisa aja minus 4, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, dan seterusnya. Nah, carilah nilai yang jangan terlalu jauh. Ambillah minus 4 ya. Misalkan kamu ambil angka minus 4. Nah, minus 4-nya kalian masukkan ke sini. Ke sini nih. Nah, ke persamaan ya. Oke, masukkanlah minus 4. Minus 4 pangkat dikuadratkan menjadi 16. 16 ditambah minus 4. Nah, oke, 16 dikurang 4 ya sama aja 16 dikurang 4 adalah 12. Lalu 12 dikurangi 6 ya. 12 dikurangi 6 hasilnya 6, hasilnya positif ini. Oke. Maka dia Y-nya itu naik karena tanda ininya panahnya ke atas ya. Atau loh, buku ini ada 2 minus-minus. Jadi di sini kalian bisa memakai persamaannya, bisa juga langsung masukkan ke tadi faktorisasinya. Faktorisasinya kan tadi P plus 3 dan
X plus 3 dan X min 2 kan. Nah, oke, lalu untuk nilai yang kedua, ini carilah, angka yang di batasnya di atas min 3 dan di bawah 2. Berarti angka yang ada di sini nih. Nah ini. Nah angka yang ada di sini berapa? Kan ini min 3 ya tadi ya, angka ini kan minus 3 berarti di sini minus 2, minus 1, 1, 0, 1 ya. Batasnya cuma sampai 1 karena 2 udah masuk jalur interval yang beda. Oke, di sini saya ambil misalnya 0 aja deh yang gampang ya. Oke, 0 dikuadratkan 0 tambah 0, 0 dikurangi 6, min 6. Maka hasilnya minus. Nah ini hasilnya minus. Nah, maka tanda panahnya ke bawah ya. Oke, untuk yang berikutnya, interval berikutnya, ambillah angka X yang di atas 2. Nah, di sini berarti. Kalau di atas 2 berarti bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ambil 3. Ya, oke. 3 masukkan ke dalam sini lagi. Ya, 3 kuadrat 9. 9 tambah 3, 12. Ya, 12 dikurangi 6. Oke, maka hasilnya adalah plus. Kalau plus itu berarti intervalnya naik. Tanda panahnya ke atas. Oke, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya tadi interval atau bukti apakah Y-nya naik dan Y-nya turun. Ini tadi ya pertanyaannya ini jawabannya. Oke, untuk pertanyaan C. Jadi kesimpulannya P-nya itu maksimal atau minimal. Maka P-nya itu kita gambarkan di sini tadi nih, atau ini sama aja ya. Ini kita gambarkan atau ini aja deh, ini P, ini Q. Ternyata tadi P itu kan ini ya, plus ya. Nah ini udah plus, udah digambarkan di sini, P-nya plus. Lalu yang di tengah-tengahnya minus. Nah ini dapat minus. Lalu setelah itu Q-nya di atas 2 adalah plus sini. Nah, jadi sudah ada jawabannya. Jadi kesimpulannya titik P-nya itu maksimal, titik Q-nya minimal karena tanda minusnya di tengah-tengah. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Oke, saya hapus. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Oke. Soal berikutnya. Selidikilah persamaan Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 plus 12X min 7 ya. Oke, di sini suruh menyelidiki apakah dia maksima atau minima. Oke, jawabannya pertama, kalau ngeliat soalnya pangkatnya tinggi-tinggi seperti ini melebihi 2, pertama kalian harus turunkan sebanyak 2 kali ya. Kalau seperti tadi kan soalnya hanya ini ya, X kuadrat, sorry, ini setelah diturunkan pertama ini ya, dapatnya X kuadrat plus X min 6. Jadi dia hanya cukup diturunkan 1 kali aja. Nah kalau seperti ini, kalian kan harus menyelidiki ini soal nomor 6 nih ya, soal nomor 6. Selidikilah persamaan Y sama dengan 3X plus 4 min 10X pangkat 3 min 12X kuadrat plus 12X min 7. Nah di sini kalian turunan pertamanya dulu. Oke, turunan dari 3X pangkat 4 adalah 12X pangkat pangkat 3. Saya udah nggak usah iniin lagi ya. Kalian udah pinter ya nuruninnya. Dan turunan min 10X pangkat 3 itu didapat min 30X kuadrat. Oke, sedangkan turunan min 12X kuadrat itu adalah min 24X. Turunan dari 12X adalah 12 dan turunan minus 7 adalah 0 karena 7 nggak ada variabelnya. Nah, oke. Kenapa ini harus diturunkan kedua lagi? Karena dari turunan pertama ini belum bisa difaktorisasi. Nih, kalian lihat nih turunan pertamanya nih ya. Masih rumit, pangkatnya masih melebihi 2, masih ada pangkat 3-nya. Setelah itu kalian turunkan kedua, turunan keduanya adalah 36X kuadrat, ya ini berasal dari 12X pangkat 3 ya turunannya. Lalu turunan 30X kuadrat adalah min 60X. Dan turunan min 24X adalah min 24, turunan 12 adalah 0. Nah, di sini kan nggak bisa difaktorisasi ya kalau kayak gini ya. Nah kalian bisa memfaktorisasinya dengan rumus ABC. Nanti kalian browsing sendiri ya, rumus ABC ini dulu SMA udah pernah. Oke, maka yang kalian pakai nanti
yang hanya ini aja. Nih, X1-nya didapat minus sepertiga dan X2-nya adalah 2. Jadi dikeluarkan dari dalam kurung. X min 2 dikeluarkan dari dalam kurung menjadi X sama dengan 2. Sedangkan ini 3X plus 1 dikeluarkan dalam kurung menjadi X-nya sama dengan min sepertiga. Oke. Oke, kita lanjut. Jika turunan keduanya 0, maka untuk menentukan titik tolak diperoleh ini. Nah, ini tadi ya. X-nya menjadi min sepertiga dan X-nya sama dengan 2. Sama seperti soal ini tadi ya. Untuk menentukan plus minusnya kalian masukkan ke dalam soal ya. Dimana kalau kalian ngambil X-nya di bawah minus sepertiga, berarti kalian ambil yang angka berapa. Kalau min 1/3 itu kan dia lebih kurang 0,0,0, ya. Jadi kamu ambilnya minus 1 aja. Nah, minus 1 kamu masukkan ke sini. Kalau mau cepet ya, kalau mau gampang pakai ini aja. Nih, minus 1 ya. Maka hasilnya adalah plus. Ingat ya, masukinnya ke turunan kedua, bukan turunan yang pertama, bukan yang ini, bukan. Tapi yang ini ya. Masukannya boleh pakai turunan yang boleh pakai yang persamaan ini atau boleh pakai yang ini ya. Kalau saya bilang lebih mudah pakai ini aja. Ini langsung ya. Jadi 12, 3 dikali minus 1 ditambah 1 dan minus 1 dikurangin 2 ya. Karena di sini saya ngambil perumpamaannya minus 1. Nah, kalau di antara minus 1/3 dan 2, saya ambil angkanya angka 1 ya. Nah, ini angka 1 didapat hasilnya minus sebentar. Oke, di sini saya ambil angka 1 ya. Oke. Setelah itu dapatnya ternyata minus, berarti, titik tolaknya panahnya ke bawah. Dan untuk X lebih besar daripada 2, saya ambil yang terdekat aja, adalah 3. Oke, 3 dimasukkan ke sini ya, masukkan ke sini nih, dapatnya adalah plus hasilnya ya. Kalian, coba masukkan sendiri ya, karena ini nggak muat ininya. Maka arah panahnya titik tolaknya ke atas. Oke, itulah soal nomor 6. Mungkin kalau kalian melihat begini masih kurang ini ya, tapi kalau kalian mengerjakan soal lagi, nanti saya kasih soal latihannya baru bisa paham, oh ternyata seperti itu. Oke, untuk soal nomor 7, nah di sini kita pakai soal cerita ya. Ongkos produksi X TV, maksudnya satu TV ini ya. X TV atau satu TV setiap harinya adalah ini ongkos produksinya sekian dolar ya, ini 1/4 X kuadrat plus 35 X plus 25 ya, dan harga jual satu TV-nya adalah sekian dolar, yaitu 50 min setengah X dolar. Pertanyaannya, berapa TV yang harus diproduksi setiap harinya agar profitnya maksimal? Profit itu adalah keuntungan. Oke, kalau kalian mau bayangkan kalau kamu mau jualan, kamu mau untung, berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah modal dikurangi harga jual. Modalnya apa? Modalnya ini, salah satunya adalah ongkos produksi dan dikurangi dengan harga jualnya ini. Ya, oke. Nah, ini misalnya langsung kita jawab, misalnya profit sehari adalah P. P-nya itu rumusnya adalah tadi harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Jangan lupa masukkan X untuk satu TV. Nah, setelah itu kalian kalikan nih X-nya dengan yang di dalam kurung menjadi X kali 50 menjadi 50 X. Setelah itu X dikalikan dengan setengah X adalah min setengah X kuadrat. Nah, setelah itu di dalam kurung, kalian keluarkan kurungnya, hilangkan kurungnya, tanda kurungnya menjadi min 1/4 X kuadrat. Nah, ini plus ketemu min menjadi min 35 X dan min 25. Nah, setelah itu kalian gabung yang ada pangkat kuadratnya, yaitu min setengah sama min 1/4 menjadi min 3/4 X ya. Dan 50 dikurangi 35 menjadi 15 X, lalu dikurangi 25. Ya, itulah profitnya. Jadi profit seharinya itu untuk jualan satu TV adalah min 3/4 X kuadrat plus 15 X min 25.
Tadi cara menghitungnya udah ya. Tinggal dikali-kalikan saja ini yang nilai X-nya dengan tanda kurung. Oke. Ini mohon diingat profitnya ini min 3/4 X kuadrat plus 15X min. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan yang tadi ya. Yang min 34X. Tadi rumusnya apa? Min 3/4 X ya dikurangi 15 15X dikurangi 25 kalau nggak salah. Ya. Oke. 34X kuadrat kalau nggak salah tadi. Oke. Nah, maka turunannya adalah nah di sini 2 dikalikan min 3/4. Nah, ini min 3/4-nya kalian kalikan dengan 2. Tadi ada angka 2-nya ya. Jadi 2 dikalikan ke depan, maksudnya 2 dikalikan dengan min 3/4 ya, sehingga hilang angka 4-nya ini berubah menjadi 2 ya. Nah, lalu turunan dari X kuadrat adalah 2X ya. Lalu min 15X kalau diturunkan menjadi 15 yang hasilnya ini. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah di sini langsung ya 4 sama 2 jadi habis min 3/2X. Nah, 15-nya digabung lagi, dipindahkan ke ruas kiri lagi plus 15 sama dengan 0 sehingga X yang ini kita pisah, taruh di ruas kiri X-nya. Nah, ini X-nya di ruas kiri, sehingga 15 ini, ya 15 dapat dari yang ini, ya ini 15-nya dikali 2/3, ini tinggal dibalik. Ya, kalau dia pindah ruas menjadi 2/3, yang awalnya 3/2, karena pindah ruas menjadi 2/3, sehingga 15 dikali 2 adalah 30 dibagi 3, sehingga X-nya itu jawabannya kalau dia mau profitnya tinggi satu hari itu jualan TV-nya sebanyak 10 unit ini. Maka banyaknya TV yang harus diproduksi setiap hari adalah 10 unit. Nah, ini adalah bagian dari maksima dan minima. Untuk apa? Untuk profit. Oke. Ya, ini saya hapus lagi. Oke, itu tadi contoh soal nomor 7. Sekarang kita ke contoh soal nomor 8. Ini masih cerita. Nah, di sini bagilah bilangan 150 menjadi 2 bagian. Kalau matematika biasa kan udah gampang 150 bagi 2 ya udah berarti 75 dan 75. Tetapi untuk di soal maksima minima ini nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada rumusnya. Kita baca sekali lagi. Bagilah bilangan 150 menjadi 2 bagian. Sehingga pengurangan bilangan pertama dengan kuadrat bagian kedua adalah maksima. Ada kalimat pengurangan di sini. Pengurangan bilangan pertama. Nah, maka ini bilangan pertamanya menjadi ini. Dikurang ya, 150 dikurangin X dengan kuadrat bagian kedua. Ini kuadrat bagian kedua. Maka bagian keduanya ini bagian ke-1, bagian keduanya menjadi kuadrat ya, X kuadrat. Jadi sesuai dengan bentuk soal ya. Oke. Oke. Kita jawab. Sehingga Y-nya adalah atau Fx-nya kita kalikan ya. Bagian pertama yaitu 150 min X dikalikan dengan bagian kedua. Bagian keduanya adalah X kuadrat. Dari mana? Dari ini tadi, ini 2 ya. Nah, kalian kalikan dulu. Jadi 150 dikalikan dengan X kuadrat menjadi 150 X kuadrat. Ini kuadrat ya. Waktu diketiknya masih salah nih. Lalu min X dikalikan dengan X kuadrat menjadi min X pangkat 3. Nah, setelah itu kalian turunkan. Nah, di sini harusnya ada tanda gini nih, turunan Y ya. Oke, 150X X kuadrat menjadi 2 dikali 150 menjadi 300 dan X-nya menjadi pangkat 1. Sedangkan turunan dari X pangkat 3 menjadi min 3X kuadrat. Setelah itu 3X-nya kita taruh di luar kurung. Nah, lalu di dalam kurungnya 100 min X kuadrat. Karena kalau
3x dikalikan dengan 100 sama juga dengan 300x, dan 3x dikalikan dengan x menjadi 3x kuadrat. Ini nggak usah saya terangin lagi ya. Nah, setelah itu, ini yang 3x ini menjadi X1, sehingga X1-nya adalah 0 karena nggak ada dasar pembaginya. Sedangkan kalau X2-nya menjadi 100. 100-nya dapat dari mana? Ini 100 dikurangi X, dikeluarkan menjadi X-nya sama dengan 100. Kalau ini X-nya dikeluarkan bukan yang 3 tapi 0, karena 3 nggak ada variabelnya. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Oke, biar bersih, biar ngeliatnya juga enak. Oke, maka bilangan ke-1-nya menjadi 150 dikurangi X. Tadi rumusnya ya. Rumusnya ini nih menjadi 50. Sedangkan bilangan keduanya adalah X-nya kuadrat nih. X kuadratnya menjadi sisanya adalah 50. Oke. Jadi sebenarnya bilangan pertama itu berapa? Kan 150. Ya bilangan pertamanya adalah 100. Bilangan keduanya 50. Awas salah baca. Jangan kalian mikirnya bilangan satunya 50, bukan. Tapi bilangan pertamanya adalah ini. Nih, X sama dengan 100. Dan bilangan keduanya 50. Kalau dijumlah menjadi 100 dan 50. Jadi beda ya sama perhitungan biasa. 150 dibagi 2, 75. Kalau ini enggak, menjadinya 100 dan 50. Itulah soal nomor 8. Sekarang soal nomor 9. Sebatang kawat panjangnya 60 meter. Ini saya tulis. Sebatang kawat panjangnya 60 meter akan dipotong menjadi 2 bagian. Satu potong berbentuk lingkaran. Potongan kedua berbentuk bujur sangkar. Berapa panjang potongan agar luas kedua bentuk maksimal? Jadi kawatnya 60 meter dibagi 2. Supaya satu bagian pertama dibentuk lingkaran, bentuk kedua dibentuk bujur sangkar. Kalau hitung-hitungan biasa kan 60 bagi 2 jadi 30 dan 30. Tetapi di sini nggak bisa kalau untuk perhitungan maksima dan minima karena dimensinya aja udah beda, lingkaran dan bujur sangkar. Nah, pertama kalian masukkan dulu rumus lingkaran karena yang bentuk pertama lingkaran. Hitung keliling lingkaran, yaitu rumusnya adalah 2pi r sama dengan X. X itu wajib karena dia potongan pertama ya. Oke, maka R-nya itu ya, jari-jarinya kan kita mau ngitung potongan nih. Potongan itu sama aja kalau ini misalnya kawat ya dibagi 2. Nah, ini nanti ini potongan pertama mau dibentuk lingkaran, potongan kedua mau dibentuk bujur sangkar. Nah, ini kita sebutnya potongan pertama itu kawatnya adalah X. Nah, atau kalau di gambar 2 dimensi nyebutnya sisi ya. Nah, maka nanti R-nya itu menjadi rumusnya menjadi X per 2pi R. Jadi pindah ya, 2pi ini pindah ke ruas kanan menjadi 2x per 2pi R ya. Maaf 2pi, saya nyebutnya salah terus dari tadi. Oke, untuk yang kedua, untuk rumus keliling bujur sangkar, ini rumusnya mudah sekali 4S ya. Kan bujur sangkar ini S1, 2, 3, 4. Jadi S-nya ada 4S. Sama dengan 60 dikurang X. Sama dengan rumus ini tadi ya. Kalau di bagian pertama, kalau dia 150 dikurangin X, bagian keduanya X kuadrat. Kalau di sini, bagian pertamanya adalah X, bagian keduanya adalah 60 dikurang X. Karena panjang kawatnya 60 ini dimisalkan aja. Bu, kalau ini dibalik gimana? Kalau dibalik ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti dapatnya juga sama kok ya. Oke, sehingga S-nya itu menjadi 4-nya dipindah ke ruas kanan menjadi seperempat dikali 60 min X. Sehingga seperempat dikali 60 menjadi 15 ya. Dan seperempat dikali X menjadi min seperempat X. Oke, saya hapus dulu, dibersihkan dulu. Oke, mau diingat rumusnya yang pertama adalah X sama dengan 2pi, yang rumus keduanya yang bujur sangkar 15 min seperempat X. Oke, nah di sini ini luas lingkaran.
langkah berikutnya adalah luas lingkaran ditambah luas bujur sangkar. Nah, tadi luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Rumus bujur sangkarnya adalah S pangkat 2 ya. Oke, maka, di sini aduh ini jadi jelek gini ya, ketutup. Oke, maka di sini, R-nya ini kalian rubah rumusnya menjadi dengan yang tadi sebelumnya udah dihitung ya, X sama dengan 2 pi. Pangkatnya ngambil dari soal dan S-nya tadi rumusnya adalah 15 dikurang seperempat X dikuadratkan. Oke, setelah itu, eee, X-nya ini berubah menjadi kuadrat karena di sini ada angka kuadratnya nih, pangkat 2 dan 2pi menjadi dikuadratkan menjadi 4pi r kuadrat. Nah, yang ini enggak berubah ya. Nah, setelah itu jangan lupa kalikan pi-nya dengan yang ditanda kurung ya. Dikalikan ya, ini juga dikalikan menjadi X kuadrat ya, ini, per 4pi, karena pi di sini bisa dicoret nih, ini dicoret, ini juga habis ya. Jadi sisanya X kuadrat per 4pi tambah, nah ini dikuadratkan 15 dipangkatkan menjadi 225, lalu 2 dikali 15 dikali seperempat menjadi 30/4 X. Nah, lalu seperempat X-nya dikuadratkan menjadi X kuadrat per 16. Hati-hati cara, mengkuadratkan ini ya, saya udah di kalkulus 1 udah menjelaskan cara mengkuadratkan ini. Kalau kalian sulit, pakai cara cepat, yaitu 15 dikuadratkan, lalu 2 dikali 15 dikali seperempat, yang ketiganya adalah min seperempat X dikuadratkan, itu cara cepat. Tapi kalau eee, cara mode aja deh, yang biasa aja deh, ya udah dikaliin aja 15 min seperempat X dikalikan 15 min seperempat X, nanti dapatnya ini, itu ya. Oke, Y-nya sudah dapat, persamaan Y-nya ini belum diturunkan ya. Oke, sekarang diturunkan ini, turunan Y-nya. Nah, di sini turunan X kuadrat terhadap X ya. Jadi hanya X aja yang diturunkan, turunan X kuadrat adalah 2X per 4pi, 4pi-nya nggak berubah karena nggak ada variabel X-nya. Nah, ini 225 menjadi 0 ya, karena nggak ada variabel X-nya. Dan ini 30 dibagi 4 adalah 7/5, yang ini ya, 7/5 X ya. Nah, lalu, oh ini X-nya ini ya, oh ya, X-nya kan jadi 1 ya. Jadi, ini hilang X-nya. Bisa sih boleh ditulis 1, boleh ditulis boleh enggak. Tapi yang pasti 30 dibagi 4 adalah min 7,5 kali 1 dan turunan dari X kuadrat adalah 2X per 16. Setelah itu pi-nya kamu ganti dengan 3,14 pi yang di sini. Sehingga dapat 12,56 ya. Oke, setelah itu kalian pisahkan yang ada variabel X-nya di sini ya, 2X per 12,56 ditulis seperti ini, dikurangi 75 plus X per 8, ini 2 sama 16, jadinya jadi 8 ya. Oke, setelah itu, eee, ini tinggal kali silang aja ini 7,5 dikalikan dengan 12,56 lalu dikalikan dengan 8, caranya gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, persamaan seperti ini mau diselesaikan ini, tengah-tengahnya dikalikan dengan pembagi di bawah kanan dan kiri ya. Nah, dia dipindah ke ruas kiri dan ruas kanannya sisa yang 2X kali 8 ya, ini juga 2X-nya dikalikan 8 dan 12,6-nya dikalikan dengan X, ditaruh di ruas kanan. Oke, kamu selesaikan nih. 7,5 dikali 12,56 dikali 8 dapat 753,6. Yang ini 12X dikali 8 dapat 16X. Ini tetap, setelah itu ini tetap juga. Ini digabung ya. Lalu pindah ke ruas kiri, 28,56-nya. 753-nya pindah ke ruas kanan. Setelah itu X-nya dipisah di ruas kiri sehingga 753,6 dibagi 28,56 dapatnya 26,38. Sehingga berdasarkan rumus yang sebelumnya, X1-nya itu adalah bagian 1 atau X1 adalah hanya X. Nah, ini kan X-nya udah dapat nih. Ya, ini X. Maka X1-nya adalah 26,38. Sedangkan X2-nya tadi rumusnya adalah 60 dikurangi
X. Tadi kalian lihat di slide sebelumnya ya, bagian satu itu hanya X, bagian 2-nya adalah 60 ya, 60 dikurangi X. Ya udah tinggal masukkan nilai X-nya ini tadi, 60 dikurangi 2, 6,8, dapatlah 33,61. Nah, ini sebentar saya bersihkan dulu. Oke, kalau kalian ragu-ragu benar nggak ya jawaban saya benar nggak ya? Tadi panjang kawatnya berapa? Panjang kawatnya 60. Nah, kalian bisa, menjumlahkan ya. Ini 26,38 ditambah dengan 33,61 itu udah pasti hasilnya adalah 60. Oke, cukup dulu untuk soal maksima dan minima, walaupun masih ada slide ya ini tangan subtangan, normal subnormal ini sengaja saya gabung karena memang masih satu bab, tapi untuk penjelasannya nanti di, rekaman berikutnya ya, rekaman 7.2. Oke, cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.